الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, di pagi yang mulia ini, di pagi yang berbahagia ini, Allah Rabbul Alamin mengumpulkan kita semua di musalla ini dengan penuh keimanan, keimanan yang ada di dada kita, sehingga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan dan ketakwaan. Maka ma'asyiral muslimin, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin, karena banyak sekali limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa menghitung sedikit pun dari nikmat-nikmat Allah, karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bertakwalah, bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada ketakwaan, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka ma'asyiral muslimin, ketahuilah kumpulnya kita di sini, kumpulnya kita bersama keluarga di rumah, ini merupakan anugerah besar, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Syahrun mubarak, bulan Ramadan telah berlalu begitu saja. 29 hari kita melakukan ibadah siyam. 29 hari kita melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tapi apakah dengan 29 hari kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, apakah sudah merubah diri kita menjadi benar-benar orang yang bertakwa?
Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat menginginkan dari diri kita ini untuk menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelumnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apakah 29 hari yang kita lalui di bulan Ramadan sudah menjadikan diri ini bertakwa kepada Allah? Atau begitu saja? Maka sungguh beruntung orang yang diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada orang-orang yang bertakwa karena dia sudah menggapai apa yang diinginkan oleh Rabbul Alamin. Tapi sebaliknya, ma'asyiral muslimin, merugi, celaka orang-orang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan, dan bulan Ramadan berlalu begitu saja, dia tanpa menggapai maghfirah, ampunan Allah Rabbul Alamin. Bahkan mungkin dia mahrum minal khair, tercegah daripada kebaikan di bulan Ramadan. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rahimankum rajulin dakhala alaihi Ramadan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka seseorang atau merugi seseorang masuk padanya bulan Ramadan, tsumman salaha, kemudian Ramadan berlalu, qabla an yughfar, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, apakah di bulan yang penuh berkah kita mendapatkan ampunan dari Allah atau tidak? Apakah lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Apakah lisan kita selalu meminta ampunan di bulan Ramadan, padahal siang malamnya penuh dengan ampunan Allah Rabbul Alamin? Qiyam kita, salat malam kita, tarawih kita, puasa kita, ketika dia dibarengi dengan keimanan dan ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, niscaya dosa-dosa kita akan diampuni. Apakah Ramadan berlalu begitu saja, ma'asyiral muslimin, di hadapan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan kita, menerima amal-amal soleh kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu dari siyam kita, puasa, qiyam kita, tilawah kita, sedekah kita, atau amalan-amalan lain yang kita unggulkan tatkala di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita dengarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa bersemangat untuk menggapai akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dengarkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa peduliku terhadap dunia? Adapun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dunia ini hanya sebatas seperti pengembara, seperti musafir yang sedang bepergian, yang dia berehat, istirahat di bawah sebuah pohon, kemudian dia tinggalkan pohon tersebut begitu saja. Inilah perumpamaan dunia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat juga, dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memberikan nasihat kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia ini
seperti atau seolah-olah seperti orang asing atau orang yang berlalu begitu saja. Maka ma'asyiral muslimin, dengan hadis ini akhirnya apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, memberikan nasihat kepada kita semua, idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiru masa. Apabila engkau berada di sore hari, jangan engkau menanti untuk sampai di pagi hari. Dan apabila engkau berada di pagi hari, jangan sampai engkau menundanya sampai datang sore hari. Wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Kemudian juga beliau mengatakan, jadikanlah masa-masa sehatmu untuk masa sakitmu, dan jadikanlah masa-masa hidupmu untuk masa-masa kematianmu. Ini nasihat luar biasa, ma'asyiral muslimin. Beliau, Abdullah bin Umar, mengajak kita semua untuk lekas bersegera menuju akhirat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita diminta untuk bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada akhirat. Dan dengarkan juga ma'asyiral muslimin apa yang dikatakan oleh Al-Khalifah Ar-Rabi'ah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ala inna dunya qad wallat mudbirah wal akhiratu muqbilah. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya dunia ini sudah berlalu, adapun akhirat nanti kita akan bertemu, nanti kita akan berjumpa dengan akhirat di masa datang. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan akhirat atau dunia dan akhirat, dia memiliki anak, memiliki anak-anak. Kata Ali bin Abi Thalib, fakunu min abda'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunia, janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawm amalun wala hisab. Kata beliau, hari ini kata beliau adalah kita beramal, tidak ada hisab. Wahadan, esok nanti ketika kita meninggal di akhirat, hisabun wala amal, yang ada hanyalah hisab. Kita tidak bisa beramal lagi, tidak ada kesempatan kita beramal nanti di akhirat. Bahkan orang-orang ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menginginkan kembali untuk diberikan kesempatan beribadah di dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin, bangunlah. Bersama-sama kita bangun menggapai akhirat Allah. Kembali kepada Allah. Karena tempat kembali kita imma di surga atau imma di neraka, ma'asyiral muslimin. Pilihan kita cuma dua, jannatullah, an-narullah. Mana yang kita pilih? Mana yang kita ambil? Tentu kita semua, ma'asyiral muslimin, menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, menginginkan jannah Allah Rabbul Alamin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka siapkanlah, ma'asyiral muslimin, bekalilah diri kita yang pertama dengan keimanan dan ketakwaan, dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Ini menjadikan sebab kita untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, man laqiyallah la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, niscaya dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yusyriku bihi, dan dia menyekutukan Allah, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka Allah.
Maka berbekalah dengan tauhidullah, berbekalah dengan keimanan ini yang utama. Kemudian yang kedua, bekal kita adalah takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Lihatlah makna takwa yang dikatakan oleh Talaq ibn Habib rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "An ta'mala ta'atallahi ala nurin minallah." Hendaklah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Tarju thawaballah, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa an tatruka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat Allah ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Takhafu iqaballah, karena engkau takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, bekal yang ketiga adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan mudah menuju surga ma'asyiral muslimin dengan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mencari ilmu, talabatul ilmi adalah jalan termudah untuk kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalan kita di akhirat nanti yang bermanfaat untuk kita adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza matal insan," apabila manusia mati, dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali 3 hal. In qata'a amaluhu illa min thalas, terputus semua amalannya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, yang bisa menolong dia ketika dia wafat adalah sedekah yang mengalir. Wa ilmin yantafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat baginya. Dan yang terakhir adalah awaladin salihin yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakannya. Kemudian ma'asyiral muslimin, bekal yang keempat adalah amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan," barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun dia perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami akan memberikan untuknya kehidupan yang baik. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin, bekal kita untuk menuju akhirat adalah kesabaran. Harus kita bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan pahala yang melimpah. Pahala yang tanpa batas, unlimited ma'asyiral muslimin, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat ulul azmi minar rusul, mereka begitu sabar akan ujian-ujian di dunia. Ingatlah kehidupan kita di dunia ma'asyiral muslimin adalah fitnah, adalah ujian. Maka kita harus bersabar sesaat saja. Sabar itu sesaat ma'asyiral muslimin. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan yang kita tempuh, yang kita terima, di baliknya terdapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian nasihat untuk para pemuda ma'asyiral muslimin. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Malik ibn Dinar rahimahullahu taala. Para pemuda, pemudi, dengarkanlah nasihat dari Malik ibn Dinar. Beliau mengatakan, "Innamal khairu fis syabab." Sesungguhnya kebaikan itu berada di masa muda. Kalian yang masih muda, masih syabab, terdapat kebaikan pada diri kalian. Jangan kalian habiskan waktu untuk bermain game, jangan. Jangan disia-siakan waktu ma'asyiral muslimin, wahai syabab. Jangan habiskan waktu kalian, karena kebaikan ada pada diri kalian. Ketika masa muda kalian habis, ditanya di akhirat kelak, untuk apa kalian habiskan? Ma'asyiral muslimin, para pemuda, dengarkan juga apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda,
alaikum bil akhirah. Hendaklah kalian menggapai akhirat. Fatlubuha, carilah, berusaha untuk mendapatkan akhirat. Fakatiran ra'aina man talabal akhirah fa adrakaha ma'ad dunya. Karena banyak sekali kami melihat, dengarkan para pemuda, dengarkan. Kata Hasan Al-Basri, karena kami banyak melihat para pemuda yang dia mencari akhirat, dunia dia gapai, dia dapatkan dunia. Wa ma ra'aina, dan kami tidak melihat ahadan, salah seorang pun, talabad dunya, dia mencari dunia, fa adrakal akhirah ma dunya, dia mendapatkan akhirat dengan dunianya. Tidak ada. Cari akhirat, dunia dapat. Cari dunia, celaka kalian dunia akhirat. Celaka kalian dunia akhirat. Dan nasihat terakhir untuk para nisa, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir khutbahnya, beliau memberikan nasihat kepada wanita. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya ma'syaran nisa, wahai kalian para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, keluarkanlah sedekah dari harta kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena sungguh aku melihat kalian penghuni terbanyak di neraka. Banyak-banyaklah kalian wanita, ibu-ibu, akhwat, bersedekahlah kalian. Keluarkanlah harta kalian walaupun 1.000 rupiah, karena dia akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Wahai akhwat, wahai nisaul mukminin, wahai para perempuan, wanita, kaum muslimin, bersedekahlah. Dan para suami, berikanlah harta untuk istri kalian sehingga mereka bisa bersedekah, supaya mereka selamat di dunia dan juga di akhirat. Karena kalian ma'asyiral muslimin, akhwat, kaum muslimat, kenapa kalian termasuk penduduk yang terbanyak di neraka? Karena kalian, kata Nabi, tukthirnal la'an, karena kalian banyak melaknat, banyak mengeluh. Wa takfurnal ashir, dan kalian kufur terhadap suami kalian. Perhatikan ini wanita. Dua sebab yang menyebabkan kalian wanita banyak atau penghuni terbanyak di neraka. Banyak mengeluh, banyak melaknat, banyak, dan juga kalian kufur kepada suami-suami kalian atas nafkah yang mereka berikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kepada seluruh jamaah salat Id yang dimuliakan Allah.